Coba lu bayangin seseorang yang kekayaannya lebih dari 1.000 triliun rupiah. Rumahnya ada di 3 benua. Mobilnya bisa ngisi 1 lantai parkir. Tapi kalau lu lihat laporan keuangannya, ada satu baris yang aneh. Orang ini punya utang banyak, ratusan triliun rupiah. Dan yang lebih aneh lagi, utang itu bukan kecelakaan. Bukan karena bisnisnya gagal. Bukan karena dia hidup di luar kemampuan. Utang itu disengaja, direncanakan, diperbaharui tiap tahun. Ini bukan kasus satu orang. Sebagian besar bilioner di dunia lakuin hal yang sama. Mereka punya cukup uang tunai buat melunasi semua utang itu besok pagi. Tapi mereka nggak lakuin itu. Kenapa? Karena ada sebuah strategi yang udah dipakai secara sistematis sama orang-orang paling kaya di dunia selama puluhan tahun. Strategi ini punya nama dan kemungkinan besar lu belum pernah dengar. Strateginya bernama Buy, Borrow, Die. 3 kata, 3 langkah. Dan kalau lu ngerti logika di baliknya, cara lu lihat berita tentang bilioner gak akan pernah sama. Langkah pertama, buy. Beli aset yang nilainya terus naik. Saham, properti, obligasi. Aset-aset ini nggak dijual, nggak diuangkan, cuma dipegang. Selama belum dijual, kenaikan nilainya nggak dianggap sebagai penghasilan sama sistem pajak. Jadi, nggak kena pajak. Langkah kedua, borrow. Nah, disinilah bagian yang nggak intuitif. Daripada jual aset buat biayain gaya hidup, orang ultra kaya minjem uang dengan jaminan aset mereka. Bank ngasih pinjaman dengan bunga yang sangat rendah karena jaminannya sangat aman. Saham senilai puluhan triliun misalnya, uang pinjaman ini dipakai buat biaya hidup sehari-hari, beli rumah baru, liburan, apapun. Kenapa minjem? Bukan jual? Karena kalau jual saham, ada pajak capital gains yang harus dibayar. Di banyak negara, pajak ini bisa nyampe 20-30% dari keuntungan. Tapi bunga pinjaman biasanya cuma sekitar 2-5% per tahun. Selisihnya gede banget. Langkah ketiga, die. Ini bagian yang paling ngagetin. Di beberapa negara, khususnya Amerika Serikat, waktu seseorang meninggal dunia, ahli warisnya nerima aset itu dengan nilai pasar saat itu, bukan nilai waktu pertama kali dibeli. Istilahnya step up basis. Artinya, semua keuntungan yang numpuk selama puluhan tahun, yang nggak pernah dijual, yang nggak pernah kena pajak, secara hukum dianggap nol. Pajaknya hilang permanen. Tapi kalau strategi ini legal dan jelas-jelas menguntungkan, kenapa hampir nggak ada orang yang ngomongin ini? Dan yang lebih penting, kenapa gue dan lu nggak bisa lakuin itu? Buat ngeliat kenapa strategi ini begitu menguntungkan, kita perlu duduk sebentar sama angkanya. Bayangin, seseorang beli saham senilai 100 miliar rupiah. Dalam 10 tahun, saham itu naik jadi 300 miliar rupiah. Keuntungannya 200 miliar rupiah. Sekarang, orang ini butuh 50 miliar buat gaya hidupnya selama setahun. Skenario pertama, dia jual sebagian sahamnya. Dari penjualan itu, dia harus bayar pajak capital gains. Katakanlah 20% dari keuntungan yang terrealisasi. Itu artinya puluhan miliar rupiah hilang ke pajak. Dan yang lebih mahal lagi, saham yang dijual itu nggak akan pernah tumbuh lagi. Kesempatan pertumbuhan di masa depan hilang selamanya. Skenario kedua, dia minjam 50 miliar dari bank dengan jaminan sahamnya. Bunganya 3% per tahun, sekitar 1,5 miliar. Sementara itu, sahamnya tetap utuh dan terus tumbuh. Selisih antara biaya bunga dan pajak yang dihindari bisa nyampe puluhan miliar rupiah dalam 1 tahun doang. Sekarang gedein skalanya. Kita ngomongin orang yang asetnya ratusan triliun. Selisih ini bukan lagi soal penghematan. Ini soal ratusan triliun rupiah yang secara legal nggak pernah berpindah tangan ke negara. Kalau uang itu ditumpuk dalam bentuk lembaran 100.000 rupiah, tingginya bakal melampaui puncak Monas berkali-kali lipat. Dan ini terjadi tiap tahun, berulang. Kita mungkin terbiasa dengar bahwa orang kaya bayar pajak mereka, kayak kita semua. Tapi secara teknis, penghasilan mereka yang sebenarnya nggak pernah muncul di formulir pajak karena minjem bukan penghasilan. Dan aset yang naik nilainya tapi nggak dijual bukan keuntungan yang bisa dikenakan pajak. Kalau matematikanya udah jelas kayak gitu, pertanyaan yang wajar adalah ini, kenapa strategi ini nggak dipakai semua orang? Jawabannya ada 2. Yang pertama struktural, yang kedua psikologis. Yang struktural lebih gampang dijelasin. Pinjaman dengan jaminan portofolio saham, yang di dunia keuangan disebut securities-backed lending, itu produk yang cuma tersedia buat nasabah dengan portofolio di atas ambang tertentu. Di banyak bank swasta dan institusi finansial besar, ambang itu mulai dari sekitar 10 juta dolar, kurang lebih 160 miliar rupiah, setara dengan beli sekitar 200 apartemen tipe 2 kamar di Jakarta Selatan. Ini bukan produk yang bisa lu ajuin di bank umum. Nggak ada brosurnya, nggak dipasarkan. Lu harus udah di level tertentu buat bahkan tahu bahwa produk ini ada. Yang psikologis lebih halus, tapi mungkin lebih kuat pengaruhnya. Sebagian besar dari kita tumbuh dengan satu pesan yang sama tentang utang. Hindari utang, lunasi utang secepat mungkin. Hidup bebas utang adalah tanda kesuksesan. Pesan ini nggak salah buat konteks kehidupan sehari-hari, kartu kredit, pinjaman konsumtif, cicilan yang memberatkan. Nasihat
itu emang melindungi. Tapi tanpa sadar, pesan itu juga nutup kemampuan kita buat ngeliat bahwa di level kekayaan yang berbeda, utang bekerja dengan cara yang sama sekali berbeda. Ini kayak seseorang yang selalu diajarin bahwa api itu berbahaya. Benar, tapi ada orang lain yang bangun seluruh peradaban pakai api karena mereka ngerti cara mengendalikannya. Dua-duanya benar, cuma konteksnya beda. Jujur, ini bukan penjelasan yang kerasa adil, dan emang nggak seharusnya kerasa adil, karena kenyataannya akses ke strategi ini emang nggak setara sejak awal. Akses yang nggak setara itu punya konsekuensi yang melampaui satu orang atau satu strategi. Selama 30 tahun terakhir, kekayaan 1% orang terkaya di dunia tumbuh lebih cepat dari kekayaan gabungan 50% populasi terbawah. Ketimpangan ini bukan soal siapa yang kerja lebih keras atau siapa yang mulai bisnis lebih cerdas. Sebagian dari ketimpangan itu muncul dari akses ke mekanisme kayak yang baru kita bahas. Orang yang udah punya aset dalam jumlah masif bisa minjem dengan biaya sangat murah, pertahanin asetnya, hindarin pajak secara legal, dan warisin tanpa kehilangan nilai. Siklus ini berulang lintas generasi. Di beberapa negara, kesadaran tentang mekanisme ini sudah memicu debat serius. Amerika Serikat misalnya pernah pertimbangin pajak atas unrealized gains, keuntungan dari aset yang naik nilainya tapi belum dijual. Gagasan ini sangat kontroversial karena menyentuh satu prinsip dasar. Apakah adil memajaki sesuatu yang belum benar-benar menjadi uang? Di Indonesia, percakapan ini belum sampai di titik itu, tapi data globalnya jelas. Sebagian besar kekayaan terbesar di dunia nggak pernah melewati jalur yang kita kenal sebagai penghasilan. Kekayaan itu tumbuh, dipinjamkan, diwariskan, dan di tiap langkahnya hampir nggak nyentuh sistem pajak. Ngerti soal ini bukan soal marah atau nyalahin siapapun. Ini soal ngeliat papan permainan yang sebenarnya, termasuk bagian-bagian yang selama ini nggak kelihatan dari tempat kita berdiri. Kita mulai video ini dari satu pertanyaan simpel. Kenapa orang kaya hidup mewah dari utang tanpa bangkrut? Jawabannya ternyata bukan soal keberanian ambil resiko, bukan soal keahlian finansial yang luar biasa. Mereka main dengan aturan main yang berbeda. Aturan yang dirancang atau setidaknya yang berkembang sedemikian rupa sehingga makin banyak aset yang mereka punya, makin murah biaya buat punya lebih banyak lagi. Dan langkah pertama yang paling jujur mungkin bukan nyoba niru strategi itu. Langkah pertama adalah menyadari bahwa aturan itu ada, bahwa utang di level yang berbeda punya arti yang berbeda, bahwa nasihat keuangan yang kita dengar tiap hari mungkin benar, tapi cuma di satu bagian dari papan permainan yang jauh lebih besar. Pertanyaan yang lebih susah dan mungkin lebih berguna bukan gimana gue bisa lakuin apa yang mereka lakuin. Pertanyaannya adalah ini, apakah kita lagi bangun sistem yang makin ngasih keuntungan ke mereka yang udah punya paling banyak? Dan kalau jawabannya iya, apakah itu sesuatu yang mau kita pertahankan? Gue nggak punya jawaban yang tuntas buat itu, tapi gue percaya ngerti pertanyaannya itu adalah langkah pertama yang lebih baik daripada nggak pernah sadar bahwa pertanyaan itu ada.